Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pembimbing Ibu Lodia Sesriani SPD MPD, dan yang terhormat Dewan Penguji Bapak Dr. Randes Saiful Anwar MPD dan Bapak Heri Indra Gunawan SPD MPD. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk saya melaksanakan sidang pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Friska Septiana dengan NIM 171111650009 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap hasil belajar produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 di SMK Islamiyah Seruwa. Adapun pokok bahasan dari presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Langsung saja pada bagian pertama, bab 1 pendahuluan. Penulis dalam menyusun skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya rendahnya hasil belajar siswa. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMK Islamiyah Seruwa, diperoleh data hasil belajar siswa kelas 11 sebagai berikut. Bisa dilihat dari data hasil belajar tersebut, hanya 3,12% siswa yang mengalami ketuntasan dan sisanya siswa tidak tuntas. Dari data hasil belajar siswa yang rendah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, di antaranya faktor internal berupa kesehatan, minat, bakat, kecerdasan, perhatian, dan motivasi belajar, dan faktor eksternal berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan keluarga atau rumah, guru, sekolah, dan disiplin belajar siswa. Dari beberapa faktor tersebut, terdapat faktor motivasi belajar dan disiplin belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah. Atas dasar itu, penelitian ini mengambil judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap hasil belajar produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 di SMK Islamiyah Seruwa. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah banyak siswa tidak serius dan kurang bersemangat pada saat pembelajaran, asik mengobrol, bermain handphone, dan bahkan tertidur di kelas. Yang kedua, banyak siswa tidak siap mengikuti ulangan harian. Yang ketiga, banyak siswa melakukan copy-paste pada jawaban ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang keempat, banyak siswa datang terlambat ke sekolah. Yang kelima, banyak siswa yang keluar masuk kelas pada saat pembelajaran. Yang keenam, banyak siswa terkena razia sekolah seperti mewarnai rambut, mengecat kuku, dan seragam yang tidak sesuai. Yang ketujuh, banyak siswa tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir adalah kurang maksimalnya hasil belajar siswa. Dilihat dari nilai PTS dari 128 siswa, hanya 4 siswa yang mencapai KKM di atas 76. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah, adakah pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar terhadap hasil belajar? Yang kedua, adakah pengaruh yang signifikan antara variabel disiplin belajar terhadap hasil belajar? Yang ketiga, adakah pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi belajar terhadap hasil belajar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variabel disiplin belajar terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 di SMK Islamiyah Seruwa. Selanjutnya, manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu sebagai literatur pertimbangan dan juga bahan referensi atau bahan rujukan, sedangkan manfaat praktisnya bagi siswa yaitu sebagai pembelajaran betapa pentingnya menanamkan motivasi belajar dan disiplin belajar agar hasil belajarnya maksimal. Kemudian bagi guru sebagai bahan pengetahuan betapa pentingnya menanamkan motivasi belajar dan disiplin belajar kepada siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian bagi sekolah yaitu sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan agar pihak sekolah lebih ketat lagi dalam mengawasi peserta didiknya, khususnya pada hasil belajar siswanya di sekolah. Selanjutnya bab 2 kajian teori.
Pada bab ini berisi tentang beberapa teori dari para ahli dan komponen-komponen dari masing-masing variabel motivasi belajar dan disiplin belajar yang kemudian disintesiskan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya ada dari Prasasti tahun 2017 dan Purbianto tahun 2018 yang mengatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar, disiplin belajar, dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. Kemudian dari Mulyasih tahun 2017 dan Abdul tahun 2018 yang mengatakan bahwa secara positif terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel disiplin belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Kemudian kerangka penelitian dalam penelitian ini bisa dilihat di slide. Adapun hipotesis penelitian yang disusun oleh peneliti yaitu H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar terhadap hasil belajar. H2, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel disiplin belajar terhadap hasil belajar. Dan H3, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap variabel hasil belajar, produk kreatif, dan kewirausahaan kelas 11 di SMK Islamiyah Serua. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Untuk pendekatan dan metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan metodologi asosiasi dengan desain penelitian sebagai berikut. Untuk anggota populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 semua jurusan tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 128 siswa dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik random sampling dan rumus Lovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 97 responden. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu berupa observasi, wawancara singkat, dokumentasi, dan angket atau kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Untuk teknik analisis data berupa matriks kisi-kisi, lembar angket, uji validitas, dan uji reliabilitas. Untuk teknik analisis data yaitu berupa statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berupa min, median, dan modus, sedangkan statistika inferensial yaitu berupa uji prasyarat dan juga uji hipotesis. Untuk uji prasyaratnya ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMK Islamiyah Serua pada bulan Agustus sampai bulan November tahun 2021. Berdasarkan waktu tersebut, maka peneliti berhasil mengumpulkan 97 kuesioner yang telah terisi lengkap sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap analisis data. Untuk tahap analisis data yang pertama berupa statistika deskriptif berupa min, median, modus dengan hasil masing-masing variabel motivasi belajar, disiplin belajar, dan hasil belajar bisa dilihat di slide untuk hasilnya. Kemudian untuk statistika inferensial berupa uji prasyarat ada uji normalitas dengan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 yang artinya data berdistribusi normal. Kemudian uji linearitas dengan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 yang artinya terdapat hubungan yang linear antara variabel motivasi belajar, disiplin belajar terhadap hasil belajar. Kemudian untuk uji multikolinearitas dengan nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai VIV lebih kecil dari 10 yang artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya untuk uji heterokedastisitas dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Terakhir, untuk uji autokorelasi dengan berdasarkan tabel Durbin-Watson yang menghasilkan nilai D terletak di antara DL dan DU yang artinya bahwa variabel motivasi belajar dan disiplin belajar tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti ada atau tidaknya autokorelasi antara variabel tersebut. Selanjutnya untuk uji hipotesis yang pertama adalah uji regresi linear sederhana
dengan hasilnya bisa dilihat di halaman 89 dan 91 dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar. Yang terakhir untuk uji regresi linear berganda dan hasilnya bisa dilihat di halaman 93 dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat melanjutkan ke tahap pembahasan. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel disiplin belajar terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 di SMK Islamiyah Seruang. Dan yang terakhir, bab 5 penutup. Berdasarkan hasil pemaparan yang dijelaskan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi belajar dan variabel disiplin belajar terhadap hasil belajar, dengan tingkat ketiga variabel yang kuat kontribusinya sebesar 72,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan variabel motivasi belajar memiliki kontribusi yang lebih besar daripada variabel disiplin belajar, yaitu sebesar 69,9%, dan variabel disiplin belajar hanya menyumbang kontribusinya sebesar 62,5%. Dan yang terakhir, saran dalam penelitian ini bagi siswa agar dapat meningkatkan hasil belajarnya bisa dengan cara membuat agenda belajar atau gaya belajar agar belajarnya lebih terarah, efektif, dan efisien. Kemudian bisa juga dengan mencari teman untuk belajar bersama atau membuat kelompok diskusi bersama. Kemudian untuk meningkatkan disiplin belajarnya bisa dari hal-hal kecil seperti mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu agar kiranya nantinya tugasnya tidak menjadi beban yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Kemudian saran bagi guru agar dapat meningkatkan kualitasnya tidak hanya dalam hal mengajar, tetapi juga dalam hal aspek psikologi siswa atau memahami karakteristik siswanya, kemudian melengkapi fasilitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat, sering melakukan evaluasi ketika di dalam kelas, kemudian sering memberikan reward kepada siswa, kemudian memberikan kondisi belajar yang aman dan nyaman, bersikap tegas dan berwibawa. Kemudian saran bagi kepala sekolah agar kiranya dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, kemudian menanamkan nilai-nilai religius keagamaan, memiliki rasa simpatik, antusias, hangat, lembut, dan terbuka kepada siswa, kemudian dapat memberikan sanksi yang mendidik dan nasihat yang membangun kepada siswanya agar meningkatkan hasil belajarnya. Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya yaitu agar kiranya dapat melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda, memperluas sampel, menggunakan desain penelitian yang berbeda, menggunakan metodologi penelitian yang berbeda yang berkaitan dengan hasil belajar agar dapat menambah ilmu baru tentang fakta-fakta yang belum terpecahkan dalam penelitian ini. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.